Hai students, kita ketemu lagi dalam perkuliahan statistika. Kali ini kita masuk pada chapter keempat yang akan membahas mengenai probabilitas. Ya, kita pahami dulu nih konsep probabilitas itu sendiri. Nah, probabilitas itu nama lainnya adalah peluang suatu kejadian. Atau kita juga bisa mendefinisikan probabilitas itu sebagai suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Sebenarnya apa manfaat dari probabilitas? Nah, kalau kita mengetahui probabilitas, itu dapat membantu kita untuk pengambilan keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia kita ini penuh dengan ketidakpastian. Dan informasi yang dimilikinya itu tidak lengkap atau tidak sempurna. Jadi probabilitas membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian contoh misalnya nih ya, kita ingin melakukan pembelian saham berdasarkan analisis harga saham. Kemudian kita juga melihat, bisa membaca peluang produk yang diluncurkan oleh perusahaan itu bisa sukses atau tidak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini kita pahami dulu beberapa istilah-istilah yang ada dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah percobaan atau eksperimen. Nah, yang dimaksudkan dengan percobaan atau eksperimen itu merupakan pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, itu yang disebut sebagai percobaan atau eksperimen. Sedangkan hasil atau outcome adalah suatu hasil dari sebuah percobaan ataupun sebuah eksperimen. Nah, ada lagi yang disebut sebagai peristiwa atau event. Nah, itu merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau suatu kegiatan. Oke. Sekarang kita lihat contohnya nih. Misalnya ada ilustrasi seperti ini. Dari percobaan atau eksperimen pelemparan sebuah koin, diperoleh hasil outcome dari pelemparan tersebut hanya ada dua yang mungkin, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Nah, muncul angka atau gambar itu disebut sebagai hasil atau outcome. Percobaan atau eksperimennya adalah pelemparan sebuah koin. Kemudian kumpulan dari beberapa hasil tersebut kita sebut sebagai kejadian atau event. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kita lihat ada definisi lebih jelas lain mengenai probabilitas. Nah, probabilitas itu dianggap sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Nah, ini kan lebih jelas lagi kita memahaminya dengan menggunakan istilah tadi yang baru kita bahas. Jadi, ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Nah, untuk menyatakan probabilitas, kita menggunakan indeks atau nilai dengan batas-batas, yaitu mulai dari 0 sampai 1. Jadi probabilitasnya itu tidak akan mungkin lebih kecil dari 0 karena paling kecil itu adalah 0, dan tidak mungkin lebih dari 1 karena paling besarnya adalah 1. Misalnya nih, jika P sama dengan 0 atau probabilitasnya sama dengan 0 atau peluang sama dengan 0, maka ini disebut sebagai probabilitas kemustahilan. Artinya apa? Kejadian atau event tadi tidak akan terjadi karena peluangnya kosong. Jika P sama dengan 1 disebut sebagai probabilitas kepastian. Artinya apa? Kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Nah, jika P lebih kecil, peluangnya itu lebih besar 0 dan lebih kecil 1, ini disebut sebagai probabilitas kemungkinan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi karena peluangnya antara nilai-nilai tadi, nilai 0 dan nilai 1.
Nah, ada 3 pendekatan probabilitas yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan klasik, kedua pendekatan relatif, dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Nah, berdasarkan pendekatan klasik, kita mendefinisikan probabilitas atau peluang tadi sebagai setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Nah, ini kita rumuskan dalam notasinya sebagai berikut. PA atau peluang kejadian A atau probabilitas terjadinya kejadian A sama dengan X per N. Nah, X adalah peristiwa yang dimaksud, yang ingin kita cari probabilitasnya, dibagi dengan banyaknya peristiwa. Nah, kita lihat ya dalam pendekatan klasik untuk percobaan, misalnya percobaannya kegiatan melempar uang. Nah, ini event atau kejadiannya adalah kalau muncul gambar dan kalau muncul angka. Nah, kalau kita melempar uang koin gitu ya, kalau N-nya itu kan misalnya 2 kali gitu ya, N-nya itu ada 2, muncul gambar itu bisa muncul, bisa juga muncul angka, maka peluangnya adalah 1/2 untuk masing-masing, baik muncul gambar ataupun apakah muncul angka. Nah, kemudian ada kegiatan melempar dadu. Nah, kalau misalnya kita menginginkan muncul angka 1, muncul angka 2, angka 3, angka 6, angka 7 nggak ada ya, karena tidak ada kejadian X, itu bukan bagian dari X. Karena dadu itu hanya memiliki masing-masing 6 sisi, itu ada sisi 1 sampai dengan 6. Nah, N-nya itu sama dengan 6 ya. Kemudian maka masing-masing probabilitas untuk setiap ini adalah 1/6. Kemudian ada percobaan mahasiswa belajar. Nah, X-nya itu hanya ada 3, yaitu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Maka N-nya sama dengan 3. Probabilitas masing-masing ini adalah 1/3. Ya, itu pendekatan klasik. Karena tadi kita definisikan setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Ya. Ini peristiwanya adalah X masing-masing ini. 2 buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan, kita diharapkan mengetahui probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Nah, coba kita lihat ya, kita lemparkan dadu, 2 buah dadu ya, bukan cuma 1. Maka hasil yang dimaksud atau peristiwa yang mungkin terjadi adalah dadu pertama muncul angka yang untuk menghasilkan angka 5 ya, yaitu 1 dan 4, atau dadu pertamanya 4, dadu keduanya 1, dadu pertamanya 2, dadu keduanya 3, atau dadu pertamanya 3, dadu keduanya 2. Masing-masing kalau kita lihat ini memang menghasilkan munculnya angka berjumlah 5. Artinya kalau kita gabungkan dari 1 dan dari 2 itu totalnya adalah 5. Ada berapa kejadian di sini? 1, 2, 3, 4, sehingga X-nya adalah 4. Nah, hasil yang mungkin dari semua pelemparan atau kita sebut sebagai N tadi adalah kita coba yang pertama 1, yang kedua 1, yang pertama 1, yang kedua 2, yang pertama 1, yang 3, dan seterusnya semua kemungkinan. Kalau kita list itu menjadi sebanyak 36. Maka peluang kejadian A atau peluang kejadian muncul dadu yang berjumlah 5 adalah X-nya, banyaknya kejadiannya mungkin X sama dengan 4 dibagi dengan hasil yang mungkin dari semua percobaan adalah 36, maka peluang kejadian muncul angka dadu berjumlah 5 adalah 4/36 sama dengan 0,11, seperti itu. Ya, berikutnya adalah pendekatan relatif untuk probabilitas. Nah, probabilitas suatu kejadian pada pendekatan relatif tidak dianggap sama, tergantung dari banyaknya suatu kejadian terjadi. Ya, beda dengan pendekatan klasik tadi ya. Di sini rumusnya adalah
probabilitas peristiwa I sama dengan limit dari N sampai tak hingga dari frekuensi peristiwa I dibagi banyaknya peristiwa. Contohnya, dalam 1 tahun 9 bulannya terjadi inflasi dan sisanya 3 bulan itu deflasi. Pertanyaannya, berapakah probabilitas untuk inflasi? Nah, di sini kita lihat bahwa frekuensi inflasi dalam setahun atau 12 bulan itu adalah 9 bulan. Jumlah bulan kan 12, maka probabilitas X sama dengan inflasi sama dengan FXI yaitu 9 dibagi dengan N yaitu 12. Kali tanya probabilitas inflasi dalam setahun itu sama dengan 0,75. Nah, contoh lainnya adalah hasil ujian statistik dari mahasiswa diperoleh nilai seperti pada tabel, di mana X adalah nilainya, nilai statistiknya, dan F adalah frekuensinya. Jadi nilai 5,0 frekuensinya 11, 6,5 14 dan seterusnya 9,5 frekuensinya 2. Pertanyaannya adalah tentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya adalah 8,3. Di sini kita lihat bahwa frekuensi dari mahasiswa yang memiliki nilai 8,3 adalah 10. Jumlah N mahasiswanya adalah 65 atau sama juga kita menjumlahkan ini ya. Jumlahkan semua frekuensi ini. Maka peluang dari X sama dengan 8,3 itu sama dengan FI yaitu 10 dibagi dengan N yaitu 65. Dapatnya 0,15. Nah, yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Di sini probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Untuk pendekatan subjektif tidak akan kita bahas di sini. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai konsep-konsep dasar dari hukum probabilitas atau peluang. Yang pertama adalah hukum penjumlahan. Nah, untuk hukum penjumlahan yang pertama yang kita lihat adalah kejadian yang saling meniadakan. Dua peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Atau kita tuliskan juga sebagai berikut. Peluang A union B sama dengan peluang A tambah peluang B. Nah, ini adalah untuk kejadian saling meniadakan. Ini adalah contoh dari hukum penjumlahan dari kedua kejadian yang saling meniadakan. Nah, di sini kita lihat bahwa sebuah dadu dilemparkan ke atas. Ditanya adalah probabilitas dari kejadian berikut, yaitu mata dadu 4 muncul atau munculnya mata dadu lebih kecil dari 3. Kalau kita lihat, maka munculnya mata dadu 4 dan munculnya mata dadu lebih kecil dari 3 yaitu mata dadu 1 dan munculnya mata dadu 2 itu adalah kejadian yang saling meniadakan gitu ya. Jadi kita lihat di sini contoh untuk kejadian munculnya mata dadu 4 kita sebut sebagai peristiwa A, dan untuk kejadian munculnya mata dadu lebih kecil dari 3 kita sebut sebagai kejadian B. Nah, dari hukum kejadian yang saling meniadakan, maka kita peroleh peluang dari A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang A adalah munculnya mata setiap angka yang muncul pada satu lemparan dadu itu adalah 1/6 gitu ya. Berarti untuk mata dadu 4 munculnya juga adalah 1/6. Kalau lebih kecil dari 3 berarti peluang kejadian munculnya angka 1 dan peluang munculnya angka 2 berarti 1/6 tambah 1/6 jadinya 2/6. Nah, berarti kita totalkan saja 1/6 tambah 2/6 sama dengan 3/6 yaitu sama juga dengan setengah atau 0,5. Nah, yang kedua dari hukum penjumlahan yang sama adalah kejadian tidak saling meniadakan. Nah, dua peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, kalau tadi kan
tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, kalau ini dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, formulanya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Atau kita tuliskan dalam bentuk lain, peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, contohnya kalau kita mempunyai dua buah dadu, satunya warna putih dan satunya warna hitam, dilempar ke atas bersamaan. Ditanya adalah probabilitas dari kejadian dadu putih muncul menghasilkan angka 1 atau dadu hitam juga menghasilkan angka 1. Nah, kalau kita lihat kalau kita punya dua buah dadu, satunya warna putih, satu warna hitam, dan masing-masing menghasilkan angka 1, itu adalah kejadian yang mungkin terjadi secara bersamaan. Ini adalah ruang sampel dari permasalahan melempar dua buah dadu yang warna putih dan warna hitam. Nah, ruang sampelnya bisa dituliskan 6,6, dadu pertama muncul mata 6, dadu kedua muncul mata 6. Atau dadu pertama muncul mata 6, dadu kedua muncul mata angka 5. Berarti 6, 6, 6,5, 6,4 dan seterusnya. Totalnya ruang sampelnya itu sebanyak 36. Jadi N dari ruang sampelnya sama dengan 36. Nah, sekarang kita lihat probabilitas dadu putih menghasilkan angka 1. Kita lihat dadu putihnya ini angka 1, angka 1, angka 1 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 per total ruang sampelnya 36 sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. Jadi untuk probabilitas dadu putih menghasilkan angka 1 sama dengan P1 sama dengan 6 per 36. Nah, untuk kasus atau kejadian dadu hitam menghasilkan 1 sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluangnya adalah PH1 sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai probabilitas bersyarat atau kejadian bersyarat di sini ya. Nah, di sini adalah peluang dari B jika A diketahui sama dengan peluang dari A dan B dibagi dengan peluang A sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A, atau sama juga dengan N kali P peluang A irisan B dibagi dengan N kali peluang A. Nah, contohnya kita punya dua buah dadu warna putih dan warna hitam dilempar ke atas secara bergiliran, di mana dadu putih dilempar terlebih dahulu baru kemudian dadu hitam. Yang ditanya adalah probabilitas dari kejadian muncul biji berjumlah 3 di mana dadu putih itu menghasilkan 1. Nah, sekarang kita lihat ini adalah ruang sampelnya, sama ya karena kejadiannya melempar dua buah dadu tadi walaupun secara bergiliran. Nah, di sini ruang sampel muncul angka 1 pada dadu putih itu NS sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka 1 dadu putih ya. Nah, kemudian kejadian A ini adalah kejadian mata dadu berjumlah 3 dalam ruang sampel tersebut adalah sebanyak cuman 1. Jadi baik jumlahnya 3 muncul cuman 1, yaitu yang ini. Dari ruang sampel tadi ya, bukan kalau ini juga sebenarnya 3 tapi dalam ruang sampel berarti cuma 1 ya, sehingga peluang muncul jumlah 3 dengan dadu putih muncul angka 1 ya, ini angka 1 ya, sama dengan cuma 1 tadi per 6, berarti peluangnya adalah 1 per 6. Kalau kita gunakan rumus yang di depan tadi yang ini, maka kita bisa menghitung pertama ruang sampel totalnya itu adalah 36 kalau gunakan rumus ya, maka N dari A irisan B itu sama dengan 1. Yang mana? Yang ini ya. Kemudian peluang dari A irisan B itu sama dengan 1 per total sampelnya, ruang sampelnya per 36. Jadi peluang A irisan B sama dengan 1 per 36. Kemudian NA itu sama dengan 6. Ini yang ruang sampel muncul angka 1 pada dadu putih.
Sehingga peluang dari A sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Sekarang yang mau kita cari adalah peluang dari B. Jika peluang A-nya sudah kita ketahui, itu sama dengan NPA irisan B dibagi dengan NPA. Nah di sini yang dari peluang dari A irisan B itu adalah 1/36 dibagi dengan peluang A adalah sama dengan 1/6, maka hasilnya sama dengan 1/6. Sama seperti dengan yang kita peroleh berdasarkan logika yang kita tarik di atas tadi. Ya, kemudian konsep yang berikutnya adalah complementary event atau peristiwa pelengkap. Di sini complementary event itu kalau kita menjumlahkan peluang A ditambah dengan peluang B, hasilnya sama dengan 1. Sehingga konsekuensinya peluang A itu sama dengan 1 peluang B gitu. Ya, kemudian ada konsep lain lagi yaitu mengenai diagram pohon. Nah, di sini diagram pohon ini adalah diagram yang bentuknya seperti pohon yang tujuannya itu membantu kita untuk mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Misalnya di sini kita punya keputusan jual atau beli dengan probabilitas kalau jual itu 0,6, beli itu 0,4. Totalnya ini harus sama dengan 1, gitu ya. Jenis sahamnya bisa BCA, BLP, BNI dan seterusnya. Nah, kalau kita jual BCA itu peluangnya 0,5, kalau jual BLP 0,4, jual BNI itu 0,25. Sehingga kita bisa hitung probabilitas bersama untuk menjual saham BCA itu adalah 1 kali 0,6 kali 0,35 sama dengan 0,21. Yang sama juga dengan penjualan BNI dan BLP dengan nilai-nilai sebagai berikut. Nah, untuk pembelian juga sama carinya seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa data ini untuk menjual saham BLP itu dia memiliki probabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan BNI maupun BCA. Dan untuk pembeliannya yang paling besar adalah BLP dengan nilai lebih tinggi dari BCA maupun BNI. Total keseluruhan probabilitas masing-masing baik penjualan BCA dan seterusnya sampai dengan pembeliannya itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian ada lagi teorema Bayes yang diturunkan dari probabilitas bersyarat yang kita bahas tadi. Nah, di sini merupakan probabilitas bersyarat dari suatu kejadian terjadi setelah kejadian yang lain itu ada atau kita mengetahui probabilitas kejadian yang ada. Nah, rumusnya adalah peluang dari AI jika peluang dari X diketahui sama dengan peluang dari AI dikali dengan peluang X jika peluang A diketahui dibagi dengan peluang A dikali dengan peluang X jika peluang A diketahui ditambah dengan peluang A2 dikali dengan peluang X jika A2 diketahui dan seterusnya. Ini ada peluang ya. Dan seterusnya sampai dengan peluang dari AN dikali dengan peluang dari X jika peluang AN diketahui, di mana I itu sama dengan 1, 2, 3 dan sampai dengan N. Ya, ini contoh teorema Bayes. Kita punya kasus produk, ada yang baik, ada yang cacat dari pabrik A, B dan C. Yang baik diketahui 60 dari pabrik A, pabrik B 80, pabrik C 70 dan seterusnya untuk yang cacat. Maka peluang munculnya cacat jika diambil produk dari pabrik A adalah peluang cacat jika peluang dari A diketahui. Itu sama dengan peluang dari cacat irisan peluang A dibagi dengan peluang A. Bagaimana dapatnya? Kita total lajur ini. Ini 100, ini 100, ini juga 100 gitu ya. Totalnya kan 300. Nah, untuk peluang A cacat kita lihat itu 40 per totalnya kan 300 jumlah tadi. 40 per 300. Kemudian peluang dari A itu sama dengan 1/3. Dari mana dapatnya peluang dari A? 100, total ini 100 per 300 sama dengan 1/3. Sehingga kita hitung ini dapatnya 0,4. Saya ulangin lagi ya. Jadi untuk peluang cacat, peluang dari cacat irisan A itu kita totalkan pabrik A, B, C. Pabrik A ini baik cacat maupun baik itu 100, B juga 80 tambah 20 100, pabrik C juga 70 tambah 30 sama dengan 100. Total N-nya itu 300. Sehingga peluang dari cacat irisan A sama dengan yang cacat saja dari pabrik A 40 per 300 dibagi dengan peluang A. Peluang A itu adalah 100, 60, 40 tambah 40 100 dibagi dan totalnya adalah 300, berarti 1/3. Jadi kita hitung dapatnya 0,4. Nah, jika secara random diambil dan ternyata hasilnya cacat, maka peluang barang yang terambil tersebut dari pabrik A adalah
Nah, ini kita carinya adalah peluang A jika peluang cacatnya diketahui. Itu juga sama, peluang dari A irisan cacat, tapi di sini yang kita tahu adalah peluang cacatnya. Sama dengan yang sama tadi, 40/300 dibagi dengan, nah ini masing-masing sepertiga kali untuk yang A-nya saja, cacat A saja 40/100 ditambah dengan 1/3 untuk yang B dikali dengan 20/100 ditambah dengan 1/3 kali 30/100. Dihitung dapatnya 4/9. Sangat mudah. Nah, ada beberapa prinsip untuk menghitung yang dipakai dalam perkumpulan statistik ini. Yang pertama adalah faktorial. Nah, faktorial itu merupakan suatu cara untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Kita gunakan faktorial, itu sama dengan n tanda seru, ini bacanya n faktorial. Jadi faktorial itu perkalian semua bilangan bulat positif atau bilangan ASI yang terurut mulai dari bilangan 1 sampai dengan bilangan bersangkutan atau sebaliknya. Nah, ini misalnya kalau n faktorial berarti sama dengan n kali n kurang 1 kali dengan n kurang 2 dan seterusnya kali 2 kali 1. Ya, contoh misalnya 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dapatnya 120. 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Kalau pembagian sama dengan cara yang sama seperti itu. Nah, kemudian ada permutasi. Nah, permutasi ini adalah sejumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Nah, ini bacanya permutasi NR sama dengan n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial. Jadi kepake di sini faktorialnya. Jadi kalau kita lihat NPR itu P-nya ini adalah jumlah permutasi atau cara objek tadi disusun. Nah, N-nya adalah berapa banyak sih total objek yang kita susun. Sedangkan R adalah objek yang digunakan secara bersamaan. Nah, R ini bisa lebih kecil sama dengan N-nya. Kemudian ada kombinasi. Di sini adalah berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa diperhatikan urutannya. Yang penting caranya, urutannya nggak penting. Nah, rumusnya adalah kombinasi R sama dengan n faktorial dibagi dengan R kali n kurang r faktorial. Nah, di sini kita lihat ini C ya, bukan P. C sama dengan jumlah kombinasi, n adalah jumlah objek yang disusun, R adalah jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Ya, oke. Thanks for watching. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Bye bye.